Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin dari kelas XB untuk mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data dengan dosen Ibu Dwi dan Bapak Zahur. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas video 2 untuk paket tracer investigation with CPIP and OC models in action. Nah, pertama setelah kita buka file .tk-nya, di sini kita disuruh untuk memberikan nama kita tulis saja Amiruddin. Email boleh diisi atau enggak, saya tulis saja Amiruddin gmail.com. Klik OK. Setelah itu kita masuk ke sini petunjuknya. Yang pertama, untuk simulasi kali ini dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, kita examine TTP traffic. Kemudian bagian kedua yaitu display element of the TCP protocol. Nah, untuk latar belakang atau tujuan dari konfigurasi ini yaitu untuk memahami bagaimana protokol TCP/IP dan OC model ini bekerja dalam jaringan komputer. Nah, dalam aktivitas kali ini pengguna atau kita akan melakukan simulasi request web dari web traffic dari sebuah web server menggunakan paket tracer ini. Nah, ini akan melibatkan pengamatan dan analisa jadi lalu lintas traffic serta elemen-elemen protokol TCP/IP lainnya. Nah, kita masuk ke bagian pertama, examine HTTP web traffic. Kita di sini akan menggunakan paket tracer dengan simulation mode untuk mengenerate ke web traffic. Nah, di sini secara default akan berada di real time mode. Nah, ini untuk langkah pertama kita masuk ke dari real time ke mode simulation. Nah, ini. Nah, secara default ini memperlihatkan di panelis filter ini hanya HTTP saja. Nah, ini di sini setelah kita mengaktifkan simulation mode, kita coba lihat di sini edit filter. Ini di MISC setelah default akan tercentang HTTP. Nah, kita biarkan karena pertama kita akan menganalisa di sisi HTTP. Nah, tujuan mengaktifkan HTTP ini untuk apa? Yaitu untuk melihat atau menganalisa aliran paket di dalam jaringan ini. Kemudian yang diaktifkan di sini hanya HTTP saja karena kita akan fokus di HTTP untuk bagian pertama ini. Nah, langkah awal kita disuruh untuk masuk ke web client, kemudian masuk ke desktop, kemudian klik
web browser di sini. Kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah tampil. Kemudian kita masukkan URL dengan URL www.osi.local. Kemudian kita klik go. Kemudian step selanjutnya kita lakukan capture selama 4 kali untuk melihat peristiwa jaringannya. Kita ini masukin 1. Untuk klik pertama ini kita akan melihat di sini akan muncul icon pesan. Ini tandanya pesan telah dibuat. Kemudian pas klik kedua, pesan ini terlihat di sini dikirimkan ke server. Ketiga di sini dibagikan lagi. Dan keempat ini proses pengiriman kembali. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk mengeksplor konten of the HTTP paket. Langkah-langkahnya di sini klik ke kotak berwarna pertama di kolom info pada penis. Yang pertama, nah di sini terlihat 2 tab, ada OSI model dan background video details. Dan di sini terlihat dari outlier. Nah di outlier di sini untuk layer 7 itu dia ada di HTTP. Kemudian layar 4 TCP source portnya itu 1025 dan destination portnya itu 80 GHz. Nah di sini di layar 4 proses pengiriman information dengan sequence standar 1 dan ACK-nya acknowledge-nya 1. Panjang datanya itu 102. Kemudian di sini di layar 3 ada IP header dengan source IP-nya 192.168.1.1 dari klien. Kemudian destination IP-nya 192.168.1.254. Nah, ini artinya masih satu jaringan di mana IP klien ada di 192.168.1.1, kemudian IP servernya itu ada di 192.168.1.254. Kemudian kita next lagi di layar 2. Di sini Ethernet 2 dengan header 0060. Kemudian di sini terlihat informasi next hop IP address-nya, jadi unicast tepatnya. Kemudian next hop IP address jadi di ARP table. Jadi ARP proses di set ke frame destination MAC address agar masuk ke dalam tabelnya itu. Nah di proses ketiga ini ada
proses enkapsulasi. Karena di layar 1 ini ada di pas Ethernet 0. Nah, ini mengirimkan ke frame lain. Oke, jadi tujuan dari langkah ini menganalisa isi paket HTTP dan memahami proses enkapsulasi data. Jadi di proses ini ada proses enkapsulasinya. Di sini juga kita dapat melihat di output video detail. Ini untuk melihat detail dari OSI model tadi. Jadi kita bisa melihat di sini. Dari Ethernet di sini. Ini sudah destinasinya sudah di enkripsi. Source-nya juga. Nah, dari IP tadi kelihatan di sini source IP-nya 192.168.1.1 ini IP client dan IP servernya destination IP-nya 192.168.1.3.6. Dan dari TCP-nya tadi portnya 105. Source-nya ini source untuk client, port client, dan ini port untuk server. Oke, untuk langkah selanjutnya kita diminta untuk display elemen TCP/IP protokol. Langkah 1 sudah, dan untuk bagian 2 ini kita close dulu. Kita tutup dulu jendela videonya. Kemudian di event list, kita disuruh untuk klik show all untuk menunjukkan semua. Nah, ini sudah kita tampilkan, kita bisa melihat di sini sudah tercentang semua. Oke, pertama mungkin kita reset ini, kita show all, kemudian kita masuk ke sini lagi, web client, desktop, ini close dulu, masuk ke web browser. Kita masukkan www.osi.local. Kita klik go, kemudian kita klik forward seperti tadi, 4 kali, 1, 2, 3, 4, sampai ada di sini tanda centang artinya telah berhasil. Kemudian di sini kita diminta untuk klik di DNS pertama. Lihat di sini DNS pertama. Nah, di sini kita diminta untuk jelajahi atau melihat informasi yang ditampilkan pada tab OSI modal. Di sini device-nya itu ada web client, kemudian source-nya dari web client, destination-nya itu 192.168.1.3.4 ini untuk servernya. Jadi di layar 7 ini di sini DNS. Nah, di sini ada informasi bahwa
DNS client send DNS query ke DNS server, jadi mengirimkan query DNS-nya ke server. Kemudian di layar 4 di sini ada UDP source portnya 1026, kemudian destination portnya 53. Nah, di sini ada proses enkapsulasi di layar 4, yaitu dari video ke UDP segment. Nah, di layar 3 di sini ada IP header-nya dari search IP 192.168.1.1 itu untuk kliennya, kemudian destination-nya yaitu dengan IP 192.168.1.254. Kemudian di layar 2 di sini dengan header 006.47CL 4TE tadi sama unique cache. Kemudian di layar 1 ini pas alternate-nya, jadi send out event. Kemudian step selanjutnya kita diminta untuk masuk ke video detail. Dan kita diminta untuk melihat di bagian DNS query ini. Sebelumnya di sini terlihat juga informasi terkait Ethernet di 0 sampai 4 bit ini, isi datanya. Kemudian di sini dilihat juga panjangnya ada berapa bit. Kemudian di IP ini dilihatkan jumlah bitnya dan informasi dari bagian-bagian bitnya. Jadi di sini dibagi-bagi dan terlihat juga proses enkapsulasi. Kemudian tadi kita diminta untuk melihat di DNS query-nya. Nah, di sini terlihat di DNS query dari proses di sini di awal proses enkapsulasi sehingga kemudian di sini terlihat di DNS query yang kita request tadi www.oc.local dengan tipe 101 dengan TTL 8400. Kemudian proses selanjutnya kita diminta untuk mengklik DNS terakhir di event. DNS terakhir ini. Nah, di sini. Nah, ini jadi tadi di outlier, sekarang ada di inlier. Sini layar 7-nya DNS. Ya, di sini dilihatkan bahwa klien ini menerima informasi atau respon dari server. Dan di layar 7 di sini port 53, kemudian destination portnya 1026. Kemudian di layar, nah di sini ada proses dekapsulasi. Jadi yang tadi sebelumnya DNS sama proses enkapsulasi, jadi di DNS terakhir ini jadi ada proses dekapsulasinya untuk mengkonvert kembali tadi URL atau data yang telah dienkapsulasi. Jadi di sisi sini ada proses dekapsulasi. Kemudian di header di sini menyamakan device IP-nya, IP address-nya atau broadcast address-nya untuk di enkapsulasi. Kemudian di layar 2
di sini diinformasikan bahwa address match dan diterima dan port diterima dengan broadcast access atau multicast address. Kemudian di sini pas Ethernet 0 menerima thread. Nah, tujuan dari langkah ini yaitu untuk menganalisa bagaimana DNS bekerja dan bagaimana permintaan data proses enkapsulasi dan dienkapsulasi itu terjadi. Jadi kita dapat melihat ke sini proses enkapsulasinya bagaimana dan dienkapsulasinya bagaimana. Kemudian untuk langkah selanjutnya, tugas selanjutnya analisa TCP event. Nah, di sini prosesnya kita diminta untuk klik HTTP pertama di sini. HTTP pertama. Nah, di sini HTTP kita sorot di layar 4. Layar 7 itu HTTP. Kemudian layar 4 diminta melihat layar 4. Di sini diinformasikan bahwa segmen informasi yang dikirim dengan skor standar 1 dan skor nomor 1 dengan name data 102. Nah, di sini terdapat dua tab ya, ada OSI model dan outbound video editor dengan device web client, software client, dan destinasinya HTTP client. Kemudian tugas selanjutnya kita diminta untuk klik TCP terakhir. TCP terakhir ini nah, di TCP terakhir di sini di layar 4 di sini ada 3 tab, ada OSI model, inbound video editor, dan outbound video editor. Jadi di sini lebih detail lagi, jadi lebih terlihat antara inbound dan outbound. Proses data itu dikirim atau data itu masuk. Di sini terlihat untuk layar 4 in layarnya itu ada TCP spotnya itu 80, kemudian destination portnya itu 1026, dan di outlier di sini TCP source-nya portnya 1026. Jadi proses di inlayer ini proses dari klien ke server dari 80 ke 1026, kemudian di sini di outliernya proses pengiriman dari sini dari device ke TCP segmen dengan port 80. Nah, begitu juga dengan layar 3 source IP-nya 1254, di sini data dari server, kemudian destinasinya dari destinasinya itu IP client 1.1. Dan ini
untuk di outliernya source-nya itu 1.1, kemudian tulisannya 1254. Jadi di sini ada dengan satu subnet atau satu jaringan. Ini untuk headernya dan pas Ethernetnya. Nah, terlihat di sini di inlayer itu bahwa pas Ethernet 0 ini menerima ketika di outlier pas Ethernet 0 ini untuk mengirim. Nah, kalau kita mau melihat detailnya, kita dapat dilihat di inbound video detail. Ini menggambarkan detail dari oscillate model di inlayer. Ini dapat kita lihat di sini detailnya dari Ethernet, kemudian ke IP, TCP, tadi switch 80. Jadi di sini kita bisa lebih melihat detailnya. Begitu juga dengan outbound detail. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Baik, untuk terakhir mungkin kesimpulan dari tugas kali ini menurut saya, setelah proses tadi, kesimpulan yang dapat diambil pertama, mungkin saya mengambil menjadi 3 bagian di sini untuk pemahaman proses enkapsulasi, di mana tugas ini cukup memberi pemahaman mendalam proses enkapsulasi dan di enkapsulasi terjadi pada lapisan OSI dan TCP. Karena tadi kita dapat melihat di paket tracer tadi bagaimana data itu di enkapsulasi, kemudian di sisi kirim ke server, di request, kemudian di balikin lagi dan sampai proses di enkapsulasi, sehingga data yang diterima kembali utuh gitu. Yang tadinya telah dienkapsulasi kemudian dienkapsulasi kembali, sehingga data ditampilkan. Dan kita juga dapat melihat pada proses tadi pada lapisan model OSI dan TCP/IP gitu, proses enkapsulasi itu. Kemudian tugas ini juga terkait analisis protokol TCP/IP. Jadi kita bagaimana bisa melihat di paket tracer ini TCP/IP seperti HTTP, kemudian DNS, kemudian tadi ada TCP. Mereka bekerja sama untuk memungkinkan komunikasi jaringan yang efektif gitu. Seperti yang telah dibahas pada pembahasan mata kuliah sebelumnya, bahwa antara TCP/IP, DNS, dan HTTP ini memang saling bekerja sama gitu dalam komunikasi jaringan. Kemudian yang terakhir mungkin terkait visualisasi lalu lintas jaringan yang terjadi gitu. Jadi di tugas ini jadi kita sangat terbantu sih menurut saya, karena memang terlihat juga visualisasi gitu proses komunikasi itu terjadi gitu.
dari klien, kemudian ke server proses pengiriman pesan, kemudian proses enkapsulasi. Jadi sangat terlihat di sini karena melalui paket tracer ini kita dapat belajar itu dengan mudah karena langsung divisualisasikan. Kemudian dari untuk mungkin bagi yang tingkat lanjut berikut bisa juga digunakan untuk troubleshooting kan, troubleshooting jaringan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan untuk tugas kali ini. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah atau ada proses-proses yang tidak sesuai, dan mohon maaf pula tadi sempat ketutup karena saya menggunakan Google Meet. Jadi ini untuk kesimpulan saya tag ulang ke Google Meet. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan sebelumnya di sini coba saya lihat untuk koronnya seperti dan di sini skornya terlihat sudah komplit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan ilmu-ilmunya. Semoga ini bermanfaat juga dan bisa saya pakai dan pelajari lebih lanjut lagi, karena mungkin ini baru dasar dan harus lebih dipahami lagi, karena memang di dunia sekarang tidak terlepas dari jaringan internet. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.